Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita mampu menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita tauladani bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini nanti tidak bisa lama karena saya ke Jogja dampingi kepala sekolah Muhammadiyah Senggersik. Studi Studi 549. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang umroh qadha di tahun ke-8 Hijriah. Jadi Rasulullah SAW pernah melaksanakan umroh tahun ke-7 Hijriah, tetapi dihadang oleh kafir Quraisy sehingga umrohnya nggak jadi, lalu kemudian diganti di tahun setelahnya, yaitu tahun ke-8 Hijriah. Kemudian di penjelasan kemarin itu ada peristiwa Ghazwah Dzatur Riqa. Di situ ada perintah tata cara sholat khauf. Ya, jadi bagaimana umat muslim itu melaksanakan sholat, tapi sholatnya itu di saat peperangan. Ya, jadi gantian, baris depan dengan imam itu 2 rakaat dulu, setelah itu kemudian baru baris ke belakang mengikuti. Lalu kemudian ada 4 istilah dalam umroh ini. Ada yang mengatakan umroh qadha, umroh qadhiyah, umroh qisah, dan umroh sulh. Yang intinya umroh ini adalah mengganti daripada umroh tahun sebelumnya. Nah, ketika umroh ini di saat itu Madinah sedang ada wabah penyakit, ya. Sehingga ketika tawaf, orang-orang kafir bilang, itu lihatin orang-orang muslim yang sedang tawaf itu, mereka pasti kena sakit, ya. Karena apa? Tawafnya itu lemah, lesu begitu. Maka kemudian Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk tawafnya itu lari-lari kecil. Tapi ini bukan syariat untuk diikuti, tapi ini adalah hanya sekedar supaya orang kafir Quraisy itu tidak mengira kita itu sedang sakit. Nah, ketika umat muslim ini tawafnya lari-lari kecil, sehingga orang kafir bilang, oh ternyata mereka itu tidak sakit, mereka itu sehat-sehat saja, bahkan lebih kuat daripada yang kita bayangkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang perang Mu'tah. Bukan mut'ah ya, kalau mut'ah itu kan kawin kontrak. Ini perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu adalah perang melawan Romawi. Mu'tah ini dinisbatkan kepada tempat, itu Mu'tah, ya. Perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Jadi 2 tahun lagi ini udah selesai ya, karena Rasulullah itu meninggal tahun ke-10 Hijriah. Yang bertepatan dengan bulan Agustus atau September tahun 629. Nah, Mu'tah ini merupakan perkampungan yang dekat dengan Balqa dan terletak di perbatasan wilayah Syams. Jarak menuju Baitul Maqdis dari perkampungan itu sejauh 2 marhalah. Nah, awal terjadinya itu bagaimana? Jadi Rasulullah itu kan masih mengirim-ngirim surat itu ya. Kemarin kan ke Mesir, ke
ke Habasa, ke macam-macam. Ini Rasulullah mengutus Al-Haris bin Umair Al-Azdi itu sebagai pembawa surat kepada pembesar Busra, pembesar Basrah. Dikirimi surat. Nah, pembesar Basrah ini namanya Surahbil bin Amru Al-Ghassani. Ini menolak mentah-mentah isi surat ini, seperti Raja Persia ya. Itu juga menolak mentah-mentah isi surat Rasulullah. Nah, kalau Heraklius, kalau Raja Persia menolak, itu ditolak gitu aja. Tapi raja ini, Surahbil bin Amru, itu sudah ditolak, kemudian yang membawa surat itu diikat, kemudian dibunuh. Nah, jadi kalau membunuh utusan itu adalah sebuah pelanggaran yang sangat berat. Dalam peperangan itu membunuh utusan itu tidak boleh. Nah ini kemudian orang yang ngirim surat ini diikat kemudian dibunuh. Membunuh duta atau utusan itu tindakan yang sangat keji. Perbuatan itu seperti mengumumkan ajakan berperang, bahkan lebih daripada itu. Ya, mengumumkan ajakan berperang atau lebih dari itu. Akhirnya kemudian Rasulullah sangat geram ya, hingga beliau menyiapkan 3.000 pasukan perang untuk menuntut balas penghinaan daripada pembunuhan utusan, sehingga digerakkanlah 3.000 pasukan umat muslim ya, 3.000 pasukan umat muslim. Kemudian ketika mau berangkat, Rasulullah itu berpesan kepada para komandan perang atau pemimpin perang itu. Nah, saat itu Rasulullah menunjuk Zaid bin Harisah sebagai komandan pasukan. Zaid bin Harisah. Nah, Zaid bin Harisah ini pembantunya Rasulullah. Kalau Zaid bin Sabit itu yang menulis wahyu, ya. Berpesan kepada Zaid bin Harisah, mengatakan apa Rasulullah? In qatala Zaid fa Ja'far wa in qatala Ja'far fa Abdullah ibnu Rawaha. Nah, ini menarik. Biasanya Rasulullah itu menunjuk komandan perang itu ya sudah ditunjuk gitu aja. Tapi ini bilang begini, nanti kalau Zaid gugur maka digantikan Ja'far. Jika Ja'far gugur maka digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Jadi seakan-akan Rasulullah itu tahu, oh nanti Zaid itu pasti mati. Ja'far itu nanti juga mati. Nanti baru digantikan Abdullah bin Rawaha gitu. Biasanya kan nggak pakai begitu, nggak pakai nanti kalau meninggal diganti ini diganti, nggak pernah begitu. Nah, cuma di perang ini bilangnya kalau nanti Zaid meninggal diganti Ja'far, kalau Ja'far meninggal diganti Abdullah ibnu Rawaha. Nah begitu ya. Kemudian beliau menyerahkan komando perang berupa royah bendera berwarna putih kepada Zaid bin Harisah. Nah, ini diceritakan dalam Sahih Bukhari bab Ghazwah Mu'tah min Ardi Syams. Jadi ada satu bab sendiri dalam kitab Bukhari, itu babnya perang Mu'tah di tanah Syams. Ghazwah Mu'tah min Ardi Syams. Kemudian Rasulullah bersabda kepada pasukan yang 3.000 itu, Ughzu bismillah fi sabilillah. Bertempurlah dengan menyebut nama Allah di jalan Allah. Man kafara billah la taghdaru wa la taghlu. Orang-orang yang ingkar dengan Allah, janganlah kalian berlaku khianat dan juga pula berlaku melampaui batas. Wala taqtulu walidan, janganlah kalian membunuh anak-anak, wala imro'atan, membunuh wanita, wala kabiron fanian, dan janganlah membunuh orang tua renta. Jadi kalau anak-anak, wanita dan orang tua itu aman di dalam peperangan umat Islam, itu tidak akan disentuh ya. Jadi ada etika di dalam perang dalam Islam itu, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh membunuh anak-anak, perempuan gitu ya. Jadi keangger itu semuanya dibasmi ya, seperti apa namanya orang-orang Bani Israel itu ya. Wala munaizalan bisaumiatin, jangan merobohkan tempat peribadatan rahib. Nah, tempat ibadah tidak boleh diserang. Gereja, masjid itu tidak boleh diserang. Wala taqta'u nakhlan wala syajaratan, jangan menebang pohon kurma dan pohon-pohon lainnya. Wala tahdamu binaan, jangan merobohkan bangunan tanpa ada kebutuhan.
Nah, Bani Israel itu kan dibomi kabeh sama omahe entek. Kalau ini jangan merobohkan bangunan kalau nggak ada kebutuhan apa-apa ya omah itu jangan diruntuhkan. Jadi memang benar-benar yang diserang itu orangnya, bukan merusak sekelilingnya. Ya. Nah, hadis tersebut terdapat dalam Sahih Muslim, ada Sunan Abu Dawud, ada At-Tirmidzi, ada Ibnu Majah dengan redaksi yang berbeda-beda, ya. Kalimat itu. Nah, kemudian Abdullah bin Rawaha. Tadi kan kalau Zaid terbunuh Ja'far, kalau Ja'far terbunuh Abdullah bin Rawaha. Jadi dia merasa bahwasanya aku kayaknya perang ini mau mati deh. Karena Rasulullah sudah bilang begitu ya. Makanya kemudian Abdullah bin Rawaha ini nangis. Ya, nangisnya karena apa? Seorang sahabat yang ditunjuk sebagai komandan cadangan, yaitu Abdullah bin Rawaha, menangis terisak-isak. Ditanya sama teman-temannya, kamu ngapain menangis? Dia berkata, demi Allah aku menangis bukan karena kecintaanku kepada dunia, ataupun karena rindu kepada saudara-saudara, tetapi aku pernah mendengar Rasulullah membaca salah satu ayat dalam kitabullah yang mengisahkan tentang neraka. Jadi dia meninggal itu takut masuk neraka. Ya, ini halaman 550 ya, 550. Apa ayat itu? Nah, dalam surah Maryam ayat yang ke-71. Wa minkum illa wariduha. Ini perlu kita renungkan bersama ayat ini ya. Wa minkum illa wariduha. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Jadi kita semua itu kalau menurut surah Maryam ini itu mesti ngincipin rokok. Ya diberseni dhisik gitu ya, dosa-dosane awak dhewe iki dibaiklin. Nah, ini tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Lah Ustaz kan mampir mek sedina. Nah, sedina ini neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia ya. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Nah ini, hal itu bagi Rabbmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi tidak bisa mengelak. Tapi nanti dalam hadis ada beberapa golongan itu yang nggak pakai mampir ke neraka. Jadi Shirathul Mustaqim langsung wis, bahkan ada beberapa golongan yang nggak pakai dihisab langsung masuk surga. Itu siapa? Nah, itu perlu dipelajari. Apakah kita masuk golongan yang nggak pakai hisab itu? Apakah pakai hisab tapi nggak pakai ke neraka? Apakah pakai hisab masuk neraka sebentar terus masuk surga? Nah itu kita tidak tahu. Ya, tapi Rasulullah pernah menyampaikan ayat Quran ini, makanya Abdullah bin Rawaha itu wedi ya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku setelah aku mendatanginya. Berarti kan nek ngono, aku ya pasti mendatangi neraka. Dan neraka dengan siksa seperti itu apa ya saya kuat, maka dia nangis. Semoga Allah menyelamatkanmu dan menjauhkanmu dari neraka. Semoga Allah mengembalikanmu kepada kami dalam keadaan baik lagi membawa ghanimah. Maka Ramadan itu kan pekan yang terakhir itu kan itkun minan nar ya, terhindar dari siksa api neraka. Ini kita berdoa. Walaupun Allah sudah menentukan bahwa tidak ada di antara kita yang tidak mendatangi neraka, tapi kita selalu berdoa supaya terhindar dari siksa api neraka. Masa ada orang yang mendatangi neraka tapi nggak kena api neraka? Apa mau cuma survei-survei saja? Ya kan pasti tersiksa begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian tadi kaum muslimin kan 3.000 ya, 3.000 pasukan. Kaum muslimin bergerak meninggalkan Madinah dan berjalan ke arah utara hingga tiba di Ma'an, wilayah Syams, dekat dengan wilayah Hijaz bagian utara. Nah ini menarik. Setibanya di wilayah itu, kaum muslimin mendapatkan informasi dari mata-matanya bahwa Romawi atau Heraklius tiba di wilayah Ma'ab, kawasan Balqa, dengan mengarahkan 100.000 tentara Romawi. 100.000 tentara Romawi. Bukan hanya itu, beberapa kabilah lain turut bergabung di barisan Romawi, yaitu seperti kabilah Lahem,
Juzam, Balkain, Bahro, dan Bali yang jumlahnya 100.000. Bayangkan 100.000 tambah 100.000 200.000. Mungsuh 3.000, gak masuk akal. Uang perang Badar aja 300 mungsuh 1.000. Perang Uhud aja 1.000 mungsuh 3.000, ya masih 3 kali lipat. Perang Ahzab saja 3.000 mungsuh 10.000, masih 3 kali lipat. Ini 3.000 mungsuh 200.000, 66 kali lipat. Nah ini akhirnya menang apa kalah? Yo kalah. Akhirnya mundur nanti. Oh, sakmono kae coba. Mungkinkah pasukan kecil yang hanya berjumlah 3.000 orang dengan perlengkapan seadanya menyerang pasukan tempur terlatih Romawi loh ya, Romawi 200.000 terlatih dengan persenjataan yang lengkap. Terlatih, senjata lengkap, jumlahnya 200.000. Mungkin apa enggak? Akhirnya kaum muslimin itu bimbang. Wis gak ngatasi nih koyane ya, hitung-hitungan dunia akhirat itu gak ngatasi. Akhirnya ada yang usul begini, bagaimana jika kita menulis surat kepada Rasulullah, ya ditulis mengabarkan jumlah pasukan muslim yang telah jumlah pasukan musuh yang telah menanti kita di medan perang itu 200.000. Kira-kira Rasulullah itu apa tindakannya? Paling tidak beliau dapat mengirimkan pasukan tambahan atau malah justru menyuruh kita mundur. Ya wis ning ngono mundur ae gitu. Atau ning ngono ya sudah tak kirim pasukan lagi ya gitu ya. Kita kirim surat. Nah, tetapi Abdullah bin Rawaha tadi langsung menolak usulan itu, bahkan dirinya bangkit dan membakar semangat rekan-rekannya. Jangan mundur, kita itu sudah mencari jauh-jauh ke sini gitu ya. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Rawaha, ya qaumi, wahai kaum muslimin, wallahi innallati takrahuna lallati kharajtum tatlubuna as-syahada. Demi Allah, sungguh yang kalian takutkan itu justru sesuatu yang sering kita impikan setiap kali kita keluar untuk berperang, yaitu mati syahid. Kita itu kan dari dulu pengen mati syahid lah, sekarang kita sudah dihadapkan dengan kematian syahid melawan 200.000 orang yang mungkin kita nggak akan menang. Ngapain kita takut? Wong sesuatu itu kita impi-impikan dari kemarin. Wa manuqatilan nas bi'adadin wala quwwatin wala kasratin. Kita berperang bukan karena banyaknya jumlah, bukan karena kekuatan, bukan karena kelengkapan persenjataan. Manuqatiluhum illa bihadzal din alladzi akramanallah bihi. Ya, jadi bangkit dan lanjutkan perjalanan di hadapan kita terbentang satu daripada dua kebaikan. Ya, fantalaku fa innama hiya ihdal husnain. Ada dua kebaikan, imma dhuhurun wa imma syahadah, menang atau mati syahid. Jadi menang kalah umat Islam itu dapat keuntungan. Kalau menang ya alhamdulillah menang, dapat ghanimah dan seterusnya. Kalau kalah mati syahid, dapat surga. Nah, ini dua kebaikan. Nah, ini seperti ini film ini ya, film. Siapa yang pernah lihat? Judulnya itu The 300 Spartan. 300 Spartan, 300 Spartan. Spartan itu adalah tentaranya Romawi ya, waktu itu hanya 300 orang melawan ribuan tentara Persia. Ribuan tentara Persia. Itu apakah menang? Ya tetap kalah, tetapi 300 orang ini bisa mengalahkan ribuan pasukan Persia. Jadi ceritanya gini. Jadi caranya gini, mereka itu kerukepan ya, di dalamnya ini ada orang, kemudian ini tombaknya itu ke atas begini, jadi ditusuk-tusuk begitu. Lah posisinya itu di pinggir tebing ya. Jadi di sebelah kanan ini jurang, di sebelah kirinya ini tebing. Jadi orang Persia itu mau nggak bisa ngepung dia dari samping, dari belakang. Dia mesti ngelawannya dari depan, dan itu nggak bisa bareng banyak karena kan jalannya cuma setapak ya. Paling maju cuma 5 orang, 10 orang. 5 orang, 10 orang menghadap dia mati. 5 orang, 10 orang. Jadi
banyak sekali, walaupun pada akhirnya 300 ini kalah, meninggal semua, tapi yang dari Persia itu yang mati ribuan gitu loh. Jadi nanti sama kayak Mu'tah ini. Yang umat Islam yang meninggal cuma 12 orang, sedangkan yang Romawi yang meninggal itu ratusan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah kaum muslimin berhenti di Mu'tah, mendirikan kemah di tempat itu dan melakukan persiapan perang. Sayap kanan dipimpin oleh Qutbah ibnu Qatadah al-Udri, sementara sayap kiri dipimpin oleh Ubadah bin Malik al-Ansori. Panji perang kaum muslimin dipegang oleh Zaid bin Harisah tadi ya, kekasih Rasulullah. Ia terus bertempur dengan tangguh dan gagah berani, tidak ada yang menyamainya kecuali beberapa orang yang serupa dengannya dari kalangan pahlawan Islam. Zaid terus bertempur dan bertempur hingga akhirnya ia terkena anak panah musuh dan jatuh gugur sebagai syuhada. Lah bener kan kata Rasulullah, Zaid in qatala Zaid, nanti kalau Zaid meninggal sapa? Fa Ja'far. Nah, gantinya Ja'far. Ja'far bin Abu Thalib segera memungut panji perang kaum muslimin. Ia berperang dengan luar biasa. Ketika ia merasa gerakannya di atas kuda kurang gesit, akhirnya Ja'far melompat dari atas kudanya yang berwarna pirang dan menyembelihnya. Kuda disembelih sendiri, mungkin daripada dibunuh orang kafir ya, sembelih sendiri. Dia terus bertempur hingga tangan kanannya putus. Kemudian mengambil panji itu dengan tangan kiri, kemudian tangan kirinya ditebas lalu putus, akhirnya kemudian didekap dengan lehernya. Sampai kemudian Ja'far ini meninggal dunia. In qatala Ja'far, kalau Ja'far meninggal dunia, siapa yang ini? Yang meneruskan? Abdullah bin Rawahah. Nah, ini yang ketiga. Ini Ja'far ditebas oleh orang Romawi, tinggal 3, badannya terbelah menjadi 2. Ia mendapat janji bahwa Allah akan mengganti kedua tangannya yang putus dengan kedua sayap di surga. Dia bebas terbang ke arah manapun yang ia inginkan. Oleh karena itu akhirnya dirinya dikenal dengan Ja'far at-Tayyar, Ja'far yang terbang. Imam Bukhari meriwayatkan dari Nafi' bahwa Ibnu Umar pernah bercerita kepadanya tentang Ja'far. Suatu ketika Ibnu Umar berdiri di samping jasad Ja'far, ia menghitung jumlah luka yang ada di sekujur tubuh Ja'far, itu sekitar 50 luka ada di jasad Ja'far, baik berupa sabetan pedang, tusukan tombak maupun hujaman anak panah. Ini dijelaskan dalam Sahih Bukhari bab Ghazwah Mu'tah min Ardhis Syams. Kemudian seterusnya akhirnya Ja'far gugur diganti ke tangan Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah pun gugur di medan perang. Nah Rasulullah kan nggak berpesan, nanti kalau Abdullah bin Rawahah itu meninggal, itu siapa sing melanjutkan pemimpinnya, nggak ngomong. Akhirnya panjinya itu tergeletak. Kemudian ada seorang namanya Sabit bin Fakrom, itu memungut bendera itu, panji itu, kemudian berteriak, wahai kaum muslimin, ini siapa yang akan membawa panji perang ini? Lah orang-orang melihat, ya wis kamu saja, kamu kan sudah megang iku, segawone lah, awakmu wis kadung nyekel kan gitu. Kemudian Sabit ini bilang, aku tidak bisa, aku itu bukan seorang pemimpin yang bisa mimpin, jangan saya. Akhirnya orang-orang menunjuk Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid ini sudah masuk Islam. Ini kan pahlawannya orang kafir Quraisy ketika di perang Uhud ya. Nah ini ternyata kemudian ditunjuk menjadi komandan perang. Rasulullah tidak bilang nanti setelah Abdullah bin Rawahah meninggal Khalid bin Walid, itu tidak bilang. Jadi mereka memusyawarahkan sendiri. Nah kemudian Khalid bin Walid itu mengatakan begini, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, laqad in qata'at fi yadi yauma Mu'tah tis'ata asyaf. Ada 9 pedang yang patah di tanganku pada waktu perang Mu'tah. Fama baqiya fi yadi illa safihata yamaniyah. Yang tersisa di tanganku hanya sebatang pedang lebar buatan Yaman. Jadi saking banyaknya orang ya. Jadi habis dibuat melawan musuh, mungkin membunuh musuh, akhirnya sudah dapat 10 orang patah, ganti lagi, patah lagi. Jadi sampai 9 pedang yang patah, yang dipatahkan oleh Khalid bin Walid.
Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan di Madinah, itu melakukan live streaming. Maksudnya live streaming itu bukan pakai HP begini ya. Jadi Rasulullah itu menceritakan kondisi Mu'tah. Jadi misal di Mu'tah begini, beliau bersabda, Zaid sekarang sedang mengambil panji perang, setelah itu gugur diambil Ja'far, setelah itu gugur. Jadi diceritakan secara live, padahal Rasulullah tidak tahu ya, itu dapat ilham dari malaikat Jibril, dapat wahyu dari malaikat Jibril. Jadi apa yang terjadi di sana itu bisa dilihat Rasulullah dan diceritakan langsung kepada para sahabat. Kemudian ketika Abdullah bin Rawahah meninggal, kedua mata beliau menangis. Kemudian Rasulullah mengatakan hingga salah satu dari pedang Allah mengambil panji itu. Nah, siapakah pedang Allah ini? Ya Khalid bin Walid itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kemudian Khalid bin Walid bingung, waduh ya apa ya 200.000, enggak entek-entek ya. Akhirnya kemudian ketika istirahat malam hari, Khalid bin Walid itu mengambil strategi begini. Nah, ini sebentar lagi. Ini menarik ini ya. Jadi semua pasukan di malam hari itu disuruh mandi. Semuanya mandi, bajunya dibersihkan semua. Para pasukan ngapain mandi? Besok mau perang mandi. Wis tak mandi semua yang bersih pakai sabun sing wangi ngono ya. Udah semua mesti mandi. Oke, besok pagi gini. Baris kiri pindah ke kanan ya. Kemudian baris kanan pindah ke kiri. Baris depan pindah ke belakang, baris belakang pindah ke depan. Tuker-tukeran. Buat apa? Wis salah. Menurut aku gitu. Ini strateginya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu tidak pernah kalah dalam perang ya. Ini sebenarnya kalah sih, tapi nanti saya ceritakan. Jadi setelah kemudian maju perang, orang Romawi yang sebelah kiri sini ya, itu kaget. Loh, ini bukan orang yang saya lawan kemarin. Bajunya bersih-bersih. Ini jangan-jangan dapat bala bantuan. Nah, gitu ya. Orang Romawi sisi kiri itu melawan orang Muslim. Loh, ini bukan orang yang saya lawan kemarin. Ini kok orang baru dan bajunya bersih-bersih, berarti ini bala bantuan. Yang di sebelah kanan juga begitu. Loh, ini bukan orang yang saya lawan kemarin. Bajunya bersih-bersih gitu ya. Yang di depan juga begitu, sehingga orang Romawi itu timbul rasa takut gitu ya. Wah, jangan-jangan ini betulan ada pasukan baru begitu ya. Padahal ya orang-orang itu aja ditukur-tukur sama Khalid bin Walid. Kemudian, nah, pasukan berkuda. Itu kan ada beberapa pasukan berkuda. Nah, itu maju setiap 50 pasukan berkuda maju. Jadi maju itu dari belakang ya, maju itu dengan apa ya? Dengan menghambur-hamburkan debu ya. Jadi debunya kayak ditinggi-tinggikan supaya apa? Supaya kayak ketok wong 1000 kuda gitu, padahal cuma 50. Kemudian dari belakang itu masuk pasukan berkuda. Ketika sudah masuk pasukan, kemudian takbir 3.000 orang. Allahu Akbar. Jadi seakan-akan 3.000 pasukan berkuda. Kemudian maju lagi dari belakang, masuk 50 pasukan berkuda. Ketika masuk takbir Allahu Akbar begitu. Jadi orang Romawi itu, wah ini pasukan bertambah 3.000 semakin banyak ini. Nah, setelah dengan strategi itu, Khalid bin Walid itu meminta para sahabat itu mundur alon-alon, mundur pelan-pelan begitu ya. Nah, anehnya ketika pasukan Muslim mundur, pasukan Romawi itu tidak mengejar, dia menang. Kenapa? Dikiranya itu adalah tipuan. Wah, ini kemarin kan banyak orang yang, maksudnya yang saya hadapi ini kan pasukan baru. Mereka mundur itu jangan-jangan bergabung dengan pasukan 3.000 yang kemarin gitu loh. Lawang 3.000 aja nggak bisa dikalahkan. Ini mau datang 3.000 lagi bisa-bisa jadi kita kalah gitu loh. Jadi orang Romawi itu diem. Ketika umat Muslim itu mundur diem. Nah, setelah kaum muslimin meninggalkan kancah perang, tidak ada seorang pun dari pasukan Romawi yang melakukan pengejaran. Mestinya ya 200.000 itu bisa menghabisi 3.000 sehabis-habisnya, minimal mati itu 1.500 lah, separuh nih. Ini tuh 3.000 itu yang mati cuma 12 orang loh. Korban dari pihak kaum muslimin itu cuma 12 orang.
Ya, sedangkan korban dari kaum Romawi menurut para sejarawan itu mesti lebih dari 12 orang. Bisa jadi yo ratusan orang. Wong Khalid bin Walid saja 9 pedangnya patah ya. Nah, korban yang sangat sedikit jika dilihat dengan banyaknya musuh artinya kerugiannya tidak begitu besar. Nah, estimasi para sejarawan jumlah korban dari Romawi ini lebih banyak dari korban umat muslim. Nah, kejadian tersebut menimbulkan decak kagum bangsa Arab terhadap kaum muslimin. Logikanya apa? Menghadapi 200.000 tentara Romawi yang terlatih dengan peralatan lengkap, mestinya kaum muslimin itu pulang dengan tidak selamat, habis semua. Atau mendapat kerugian yang besar, setidaknya 1.500 kalah. Tapi ini bisa pulang dengan selamat. Nah gitu ya. Akibatnya apa? Dari perang ini Bani Sulaim, Asja, Ghatafan, Zubyan, Fazaro menyatakan masuk Islam. Ya mereka juga takut ini. Akhirnya mereka pada masuk Islam. Nah perang ini merupakan permulaan peperangan dengan Romawi sekaligus merupakan langkah untuk menaklukkan negeri-negeri yang diduduki Romawi. Walaupun nanti umat Islam bisa menaklukkan Romawi itu masih lama ya, 800 tahun setelah itu masih lama. Yang menaklukkan siapa? Siapa anak muda itu? Al-Fatih ya, itu yang menaklukkan Romawi nanti masih lama Konstantinopel. Tapi ini adalah awal daripada peperangan umat Islam melawan Romawi. Nanti yang pertama kali ditaklukkan itu Persia dulu. Persia itu tahun ke-13 Hijriah itu sudah takluk di tangan umat Muslim. Tapi kalau Romawi masih 800 tahun kemudian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih ada. Biasanya saya itu 20 slide, tapi ini sampai 28 slide. Jadi nanti kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Jadi ini adalah perang Mu'tah, perang melawan Romawi 200.000 mungsuh 3.000 ya. Walaupun pada akhirnya umat muslim ini mundur ya, tapi orang Romawi tidak bisa menimpakan kerugian yang banyak ya, yang meninggal cuma sedikit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Allahumma fa'alana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.